Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini jam 3 malam bulan Ramadan, untuk memberi pemahaman lewat video ini dengan judul bertanya. Judulnya asli atau palsu, asli atau hoax, lurus atau belok, pencerahan atau penipuan, lawan baliknya semua di situ. Mengapa diberi judul oleh guru bertanya? Karena dengan bertanya manusia itu akan mengerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Karena dengan bertanya manusia itu nanti bisa mengambil langkah dan keputusan agar kehidupannya lebih baik, tidak mendapat kesalahan, sehingga hidupnya bisa selamat. Baik para santri, para murid ya, diajarkan guru untuk bertanya dengan tentang sejarah, tentang keimanan, keyakinan, tuntunan, biar mendapatkan tuntunan yang benar dan mutlak. Diajarkan cara berpikir ini untuk semua pemirsa ya, harus pandai pikirannya, harus memakai angka juga. Satu contoh ya, ini perjalanan penanggalan umum, ini sebenarnya penanggalan Masehi, kalian nyebutnya umum. 1 Masehi, ini umum sekarang 2022. Ini penanggalan Saka atau penanggalan Aboge atau Islam atau ilmu selamat yang di Jawa. Satu Saka itu 67 Masehi, sampai sekarang 2022 itu 1955 Saka. Ini penanggalan yang katanya dari Arab itu sekarang 1443 Hijriah. Nah, coba ini harus dipelajari ya. Di dalam sejarah yang diajarkan atau dikurikulumkan Departemen Agama, artinya juga meliputi Departemen Pendidikan di Indonesia, itu diterangkan beliau Nabi kita Muhammad SAW lahirnya itu 571 Masehi ya. Jadi di sini 571 Masehi ditulis guru di sini ya, beliau lahir. Artinya sebelum beliau ini lahir, di Jawa, di Indonesia ini sudah ada ilmu selamat namanya ilmu Islam. Itu sudah 512 tahun kalau ditinjau dari 1 Saka 67 Masehi. Nah, ada katanya manusia lahir itu di Arab 571 lahir ya. Setelah lahir mendapat wahyu, mendapat bimbingan dari Tuhan, dari Allah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, mulai hijriah itu 1 Hijriah. Nah, sekarang berjalan terus sampai sekarang 2022 Masehi itu 1443 Hijriah. Beliau Nabi Muhammad itu hijrah. Nah, bila ditarik mundur dari tahun 2022 Masehi, ditarik mundur dari perjalanan tahun Hijriah itu 1443, artinya dihitung ya, pakai angka, pakai kalkulator, pakai HP bisa. 2022 Masehi dikurangi 1443. Hasilnya 579 Masehi. Artinya beliau Nabi Muhammad itu lahir dari hijrah ya. Jadi hijrah itu di Masehi 579 Masehi beliau Nabi kita itulah hijrah. Yang jadi pertanyaan, belajar berpikir, belajar bertanya. Beliau hijrah 579
Masehi. Beliau lahir 571 Masehi. Dihitung ya pakai kalkulator. Usia berapa beliau Nabi Muhammad SAW itu hijrah? Artinya 571 dikurangi 579. Jawab sendiri. Jawabannya kalau baik, tepat dan benar, tanyakan kepada guru-gurumu, guru-guru pendidikan agama, orang-orang yang berceramah, orang-orang yang berfatwa. Tanyakan kepada kiai-kiaimu, tanyakan kepada ulama-ulamamu, tanyakan kepada orang-orang yang mengaku-mengaku ulama dalam majelis ulama itu, tanyakan kepada Departemen Agama, tanyakan kepada Menteri Pendidikan, tanyakan kepada Menteri Kebudayaan. Itu harus tanya di sana, jangan tanya saya. Saya hanya mengajarkan cara berpikir agar tidak keliru, diajari bertanya. Bila di antara semua yang kalian tanya, mulai gurumu sampai Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, tidak bisa menjawab dengan tepat, ya tanyakan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanyakan kepada Kejaksaan Tinggi Negara Republik Indonesia, tanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM, tanyakan kepada Menteri Pertahanan. Mengapa? Jawabannya kok tidak ada yang tepat. Clear ya? Karena apa? Mereka itu pimpinanmu, ya, pimpinan kita untuk menata bangsa dan negara. Ini diajari untuk cerdas. Nah, dari cerita itu begitu banyak. Satu contoh ya, artinya kita, Anda, pendengar, pemirsa sudah mulai paham ya. Ada selisih ya, 512. Diceritakan dari Arab, katanya ada orang. Begini cara berpikirnya. Diceritakan dari kitab, di sana itu zamannya zaman jahiliyah. Namanya kalau zaman jahiliyah itu seluruh suku, belum ada negara di sana. Seluruh suku jahiliyah itu artinya kepala sukunya itu bodoh. Istri anak-anaknya kepala sukunya itu bodoh. RT RW-nya itu bodoh, ndak ngerti, namanya jahiliyah. Jadi semuanya itu bodoh. Kalau kita punya bapak di sana, bapak kita ya jahiliyah ya bodoh, ibu kita bodoh, nenek kita bodoh. Apakah mungkin ada sosok anak itu pandai, pendidikan tidak ada, pengajian tidak ada, pondok tidak ada, universitas tidak ada? Kok mengapa diceritakan ada orang itu pandai, mengerti segalanya, mengerti segala sesuatu, katanya mampu membawa tuntunan. Sekarang pertanyaan, tuntunan itu dari mana? Ini dibuka filenya. Nah, satu contoh, kita meyakini, kita diajarkan, disuruh mengimani kan, guru-guru kita kalau mengajarkan harus iman, percaya, amantum billahi, terus iman kepada Allah, iman kepada kitab Al-Quran, iman. Nah, sekarang dicek, namanya bertanya. Sebelum membuka Al-Quran yang dalam, kita buka sampulnya. Di kaset lain ada tadi ya, pembukanya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dibuka pertama, belum masuk di Al-Fatihah. Ada namanya Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu diartikan nama-nama yang baik. Nah, Asmaul Husna kalau kalian kita tidak mengerti, itu berasal dari bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, itu asmo. Nah, kalau asmo dirubah Asmaul Husna, mengapa kita tidak mengerti? Ini nanti tanyakan ya kepada guru-gurumu, kiai, ulama, menteri agama, menteri pendidikan, menteri kebudayaan. Tanyakan ini, jangan tanya kepada saya, karena mereka-mereka itu yang mengajarin kalian. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Sekarang Anda diajarkan guru agar mendapatkan kebenaran. Di ayat yang lebih dalam saya tidak membongkar banyak ya. Ada ayat kursi. Nah, kalau kursi itu bahasa Jawa, mengapa kok ada kata di dalam Quran itu kursi?
Sedangkan kursi itu bahasa orang Jawa. Kalau orang Jawa mengatakan katanya nanti ilmu gotak-gatik gathuk. Lah sedangkan kursi itu bahasanya kirata basane orang Jawa, kursi itu maknanya diungkuri banjur isi. Jadi kursi itu mempunyai kirata basa, diungkuri banjur isi. Nah itu kan ilmu gotak-gatik gathuk. Loh mengapa kok ada ayat kursi wasi'a kursiyuhus, ada kata di Quran itu. Kok kalau diterangkan di gotak-gatik gathuk katanya klenik dari Jawa loh. Nah apa yang diterangkan guru di sebelah kanan ini hasilnya dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini miliknya orang Jawa, peradaban kita. Loh mengapa kok ada cerita seperti itu? Makanya diajarin guru. Ada lagi sholat usolli fardhol asri. Lah asri ini kan bahasa Jawa para pemirsa. Asri itu artinya sejuk atau dingin atau tidak panas. Makanya kenapa sholat jam 4 itu tidak panas, tidak dingin karena sudah tidak jam 12. Nah kalau disusun usolli fardhol asri, saya niat sholat wajib dingin, wajib sejuk. No, gimana ini? Ini tolong ya, tanyakan kepada guru-guru kita, guru-guru kamu, kiai-kiaimu, ulama-ulamamu, majelis-majelis ulama itu, kepada Departemen Agama, kepada Menteri Agama, kepada lembaga-lembaga di situ, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan. Kalau tidak bisa ya tanyakan, kasihkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM. Nah dulu orang Jawa menyebut hari itu Jemua. Loh kenapa kok pindah dari Jumati? Nah ada dalam kitab bahasa Arab katanya dari langit. Sab'ata itu artinya 7. Nah kalau di Jawa kok Sabto ya, Sabto itu bahasa Sangsekerta artinya 7. Loh Sabto kok jadi Sab'ata ya? Setan, loh kok jadi Saiton? Mustajab, ampuh mandi itu bahasa Jawa. Kok ada kalimat ud'uni astajib lakum, itu astajib itu mustajab artinya. Uni iku unen-unen, ud'uni muni ya mintala. Semoga dikabulkan. Dari bahasa mustajab dari astajab. Astajib. Nah. Loh, Selasa kok dirubah jadi Salasa ya? Loh, gimana ini ya? Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ulama, Pak Menteri Agama. Ini gimana kok bisa begini? Lah yang saya lakukan sejak lahir sampai sekarang ini cerita dari mana? Terus anak-anakku, putra-putraku, orang-orang tuaku yang sudah meninggal gimana? Sudah ngikuti ajaran sampai meninggal. Ini terus gimana ini Pak Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, guru-guru kita gimana ini? Harus bertanggung jawab loh ya. Rebu, lu kok jadi arba'ah? Kemis jadi komisa, jadi komsa. Loh, ada lagi sholat fardhol isya'i. Loh, ini kan bahasa Jawa, isakno. Loh, kok dipotong ya? Brokoan, loh kok jadi barokahu? Loh. Jabrail, loh kok jadi Jibril? Loh. Mati, tilar donya, sedo, bongko. Itu bahasa Jawa semua. Loh kalau mati diambil ditulis dirubah wa mahyaya wa mamati, kok miliknya orang Arab ya? Semoga ini rahmat bagi kalian karena pada malam hari ini tepat menjelang mendekati atau malam Lailatul Qadar turunnya wahyu dari langit pada jam 3 saya turunkan pertanyaan ini. Semoga menjadi hikmah bagi kalian khususnya umat dan bangsa negara Indonesia. Semoga mendapat pengajaran, mendapat pendidikan sebagai tuntunan itu benar mutlak adanya, bukan sesuatu berita yang tidak benar. Sekali lagi, tanyakan kepada guru-gurumu, jangan tanya kepada saya, tanyakan kepada kiai ulama, tanyakan kepada majelis ulama,
tanyakan Menteri Agama, tanyakan kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, berikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat-pejabat semua. Semoga pemahaman untuk pendidikan mendapatkan kebenaran. Jadilah ini cara berpikir yang tepat agar hidup kita, kehidupan masa depan bangsa dan negara, khususnya anak-anak putra-putra kita, mendapatkan kebenaran yang hakiki agar bisa hidup selamat fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.